Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi materi yang baru tentang Teorema Pitagoras bersama Ibu Florensa M. Inkopni, Nyonya Butar-Butar pada SMP Negeri 1 Ambon. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik dapat membuktikan kebenaran Teorema Pitagoras dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras. Adapun KKTP kita di saat ini ada 3, yaitu sangat diharapkan selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menemukan Teorema Pitagoras. 2. Menjelaskan konsep Teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga adalah menghitung panjang sisi segitiga siku-siku dengan Teorema Pitagoras. Manfaat pembelajaran kita itu ada 3. 1. Menentukan panjang diagonal persegi, menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah nyata terkait Teorema Pitagoras. Jadi masalah nyata ini bisa kita menghitung tinggi tiang bendera atau tinggi pohon tanpa kita mengukur langsung atau tanpa kita memanjat pohon atau tiang bendera tersebut untuk melakukan pengukuran. Bisa juga kita mengetahui jarak kita dari sebuah kapal yang berada di tengah laut tanpa kita harus menuju kapal tersebut dengan alat ukur. Jadi kita sangat dimudahkan dengan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Teorema Pitagoras itu berasal dari nama tokohnya, yaitu Bapak Pitagoras. Ia adalah seorang ahli matematika dan filsafat kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Teoremanya sangat terkenal dengan nama Teorema Pitagoras. Adapun bunyi dari Teorema Pitagoras itu yakni kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Jadi kita tahu bahwa segitiga memiliki 3 sisi. Dan yang kita pelajari untuk Teorema Pitagoras adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi dari sisi miringnya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya. Teorema Pitagoras kita lihat pada segitiga ABC. Segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku di mana sudut siku-sikunya itu pada sudut C. Itu berarti sudut C besarnya 90 derajat. Kalau besarnya 90 derajat, berarti sisi yang berhadapan dengan sudut C itu adalah sisi yang terpanjang atau yang kita namakan sisi miring atau sisi hipotenusa. Dan sisi yang berada di hadapan sudut C adalah sisi C kecil atau sisi AB atau BA. Ini merupakan sisi miring atau sisi terpanjang karena berhadapan dengan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Berarti dua sisi lainnya adalah sisi BC atau sisi A kecil dan sisi AC atau sisi B kecil. Sisi AB atau sisi C kecil itu adalah sisi miring. Sisi AC atau sisi B kecil adalah sisi alas. Dan sisi BC atau sisi A kecil itu adalah sisi tegak. Jadi anak-anak, pemberian nama sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak AB, AC, dan BC disesuaikan dengan nama segitiganya.
Jadi yang harus benar-benar anak-anak pahami dan ingat adalah bunyi dari teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Itu yang harus diingat dan dipahami sehingga bisa menentukan rumus Pitagoras pada segitiga sesuai dengan nama segitiga tersebut. Ya, kita lihat pada gambar ini. Di sini ada 3 segitiga. Segitiga yang paling besar adalah segitiga PQR. Segitiga sedang adalah segitiga RSQ. Dan segitiga kecil adalah segitiga PSR. Anak-anak perhatikan segitiga PRQ. Segitiga PRQ, di mana sisi miringnya? Apakah QR? Atau PR? Atau PQ? Ya, sisi miringnya adalah PQ atau R kecil. Kenapa? Karena sisi PQ adalah sisi terpanjang di mana sisi PQ ini berhadapan dengan sudut R yang besarnya 90 derajat. Berarti kalau kita tuangkan ke dalam rumus Pitagoras, rumusnya menjadi PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat tambah PR kuadrat. Untuk lebih jelas, kita lihat pada segitiga RSQ. Segitiga RSQ, sudut siku-sikunya ada pada sudut S. Itu berarti sisi terpanjangnya adalah RQ atau QR. Dan dua sisi lainnya adalah SR dan SQ. Berarti rumus Pitagorasnya adalah RQ kuadrat sama dengan SR kuadrat tambah SQ kuadrat. Bagaimana dengan segitiga yang ketiga, PSR? Di mana letak sudut siku-sikunya? Ya, di sudut S. Berarti, bisakah anak-anak menyebutkan rumus Pitagoras dari segitiga PSR? Ya, benar sekali bahwa rumus Pitagorasnya adalah PR kuadrat sama dengan PS kuadrat tambah RS kuadrat. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menentukan rumus dari Pitagoras berdasarkan nama dari segitiga siku-siku. Ya, rumus teorema Pitagoras pada segitiga ABC. Pada segitiga ABC, sudut siku-sikunya ada di C yang besarnya 90 derajat. Itu berarti sisi terpanjang atau sisi miringnya adalah AB atau C kecil. Dan dua sisi yang lain adalah AC dan BC. Jadi AB itu sama dengan C kecil, AC itu sama dengan B kecil, dan sisi BC itu sama dengan sisi A kecil. Rumusnya, karena sisi AB terletak di depan sudut 90 derajat, berarti dia adalah sisi miring atau sisi terpanjang, sehingga rumusnya menjadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanya adalah AC atau BC? Kita lihat dulu, AB kuadrat itu AB sama dengan C, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Jadi rumus AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat bisa juga menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bagaimana kalau yang mau kita cari adalah A kuadrat, sisi A,
Itu berarti A kuadrat sama dengan sisi terpanjang C kuadrat kurang sisi yang lainnya B kuadrat. Demikian juga kalau kita mau cari B kuadrat, berarti sisi terpanjang C kuadrat kurangi A kuadrat. Bagaimana anak-anak? Sudah tambah jelas? Ya, Ibu sangat berharap kalian memahami materi yang Ibu sampaikan melalui video ini. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh 1. Pada sebuah segitiga PQR diketahui sisi-sisinya P, Q, dan R. Dari pernyataan berikut yang benar adalah A. Jika Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat, maka sudut P-nya di 90 derajat. Jika R kuadrat sama dengan Q kuadrat kurang P kuadrat, maka sudut R-nya sama dengan 90 derajat. Jika R kuadrat sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat, maka sudut Q-nya sama dengan 90 derajat. Dan yang terakhir, jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat, maka sudut P-nya sama dengan 90 derajat. Baik, kita akan memilih dari pernyataan A, B, C, dan D mana yang benar. Baiklah, kita akan membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan tadi. Yang pertama, A. Jika Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah R kuadrat, ini berarti sisi terpanjang adalah sisi Q kecil atau sisi PR besar. Dengan demikian, jika sisi terpanjangnya adalah sisi Q kecil, berarti sudut yang berhadapan dengan sisi Q kecil adalah sudut Q besar. Sudut Q besar dengan demikian besarnya adalah 90 derajat. Sementara pernyataan A tadi adalah sudut P. Ini berarti pernyataan A tidak tepat. Yang B, jika R kuadrat sama dengan Q kuadrat kurang P kuadrat, ini berarti sisi terpanjang adalah sisi Q kecil. Dan sudut yang berhadapan dengan sisi terpanjang Q kecil sudah pasti sudut Q besar. Jadi, yang benar adalah sudut 90 derajat pada sudut Q, bukan pada sudut R. Berarti pernyataan B juga tidak tepat. Kita pindah pada pernyataan C. Jika R kuadrat sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat, ini berarti sudut yang terbesarnya adalah sudut P. Kenapa? Karena sisi terpanjangnya adalah sisi P kecil. Sehingga yang merupakan sudut siku-siku adalah sudut P dan bukan sudut Q. Sehingga pernyataan C juga tidak tepat. Dan mari kita lihat kebenaran dari pernyataan D. Jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat, ini berarti sisi terpanjang adalah sisi P. Dan sudut yang terbesar adalah sudut siku-siku, sudah pasti juga sudut P. Sehingga pernyataan D ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, kita pindah pada contoh 2. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB sama dengan 8 cm, AC sama dengan 17 cm, dan pertanyaannya berapakah panjang BC? Diketahui, AB sama dengan 8 cm dan AC sama dengan 17. Yang ditanya adalah panjang sisi B. Berdasarkan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan mana sisi terpanjang. Siku-sikunya di B. Berarti sisi terpanjang adalah sisi B kecil atau AC besar. Dengan demikian AC-nya adalah 17. Dan salah satu sisi yang lain diketahui, yaitu sisi AB atau sisi C kecil, 8. Baik, maka kita menggunakan rumus segitiga siku-siku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Di mana
BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat. Sehingga AC kuadrat kita ganti dengan 17 kuadrat dan AB kuadrat kita ganti dengan 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Kemudian 17 kuadrat itu artinya 17 kali 17. Hasilnya 289. Dan 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 yang hasilnya 64. Dengan demikian untuk mencari BC, maka kita menentukan akar kuadrat dari 289 kurang 64. 289 kurang 64 adalah 225. Sehingga kita mencari akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Jadi, panjang BC adalah 15 cm. Dari pembelajaran kita tentang teorema Pitagoras, khususnya menemukan teorema Pitagoras dan menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Semoga video ini bermanfaat untuk semua peserta didik. Terima kasih telah menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat dan salam sehat.